Di Kabupaten Siak, Arfan Usman mengawali karir sebagai PNS yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, hingga mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak pada tahun 2007 hingga 2011. Dan pada tahun 2012 hingga 2013 sebagai staf ahli. 2013 hingga 2017 menjabat Kepala BP3AP2KB. Dan di tahun 2017 hingga 2020 memimpin di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Arfan Usman yang merupakan putra daerah asal Siak Sri Indrapura ini dikenal ramah di kalangan staf dan jajarannya. Dan selama kepemimpinannya, prestasi dan keberhasilan pun turut menyertai. Di antaranya prestasi ujian nasional terbaik Kabupaten Siak, Kabupaten Siak sebagai kota layak anak, dan Siak sebagai percontohan Smart City. Di usianya 55 tahun, setelah melalui tahap seleksi terbuka dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan 4C, Arfan Usman duduki karir puncak PNS, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dan dilantik Bupati Siak Alfedri. Sebagai putra daerah, Arfan Usman mengabdikan diri tujuan Kabupaten Siak. Tahniah, sukses, jalankan amanah. Merupakan jabatan karir tertinggi bagi seorang aparatur sipil negara. Selain membantu kepala daerah menyusun berbagai program pembangunan dan mengkoordinasikannya dengan satuan kerja, seorang sekretaris daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi, dan pembinaan terhadap aparatur daerah, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Kabupaten Siak baru saja memiliki seorang sekretaris daerah yang baru. Bupati Siak, Dr. Andes Haji Alfedri, telah melantik Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD, seorang birokrat yang sangat bersahaja, menjadi sekretaris daerah Kabupaten Siak secara definitif, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Jenjang karirnya sebagai ASN sudah tertempa dengan baik dari dasar sejak awal meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dalam catatan Bang Eki kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok putra terbaik dari kampung Sungai Mempura, Dr. Andes Haji Arfan Usman, yang telah menuai kesuksesannya sebagai seorang aparatur sipil negara dan menduduki jabatan karir tertinggi sebagai seorang sekretaris daerah. Untuk itu kita sambut Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini kami mengucapkan tahniah dulu nih Pak atas pelantikan kemarin sebagai sekretaris daerah. Mimpi besar apa sih Pak yang didapat oleh seorang Arfan Usman? Pertama saya mengucapkan terima kasih atas elu-eluan dari semua pihak, terutama mungkin dari Satker ataupun OPD yang dipimpin oleh saya sendiri, Kominfo. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Semoga semua elu-eluan ini tidak membuat saya lupa akan daratan. Itu yang pertama. Kedua, tentu saya ingin juga menyampaikan bahwa sampai saat sebelum saya dilantik kemarin, saya masih belum sepertinya merasakan bahwa apakah benar saya jadi Sekda Kabupaten Siak begitu. Ini karena memang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saya akan menjadi
pimpinan tertinggi di ASN di kabupaten yang kita cintai ini. Namun itu adalah suatu berkah, suatu rahmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada hambanya ini. Mungkin juga ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bupati Siak yang sudah menjatuhkan pilihannya berdasarkan asesmen yang dilaksanakan secara terbuka sebelumnya ini, bahwa yang dipilih itu adalah saya. Tentu saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Al-Fedri, mempercayakan tugas berat ini di pundak saya. Dan saya juga pada kesempatan ini juga menghimbau kepada semua OPD, semua kekuatan yang ada di daerah ini untuk bersama-sama membantu saya menyukseskan program-program Kabupaten Siak yang sudah selama ini berjalan dengan baik, dan saya mengharapkan uluran tangan bantuan daripada semua pihak, termasuk juga dari kawan-kawan insan pers dan Diskominfo ini terutama. Ya. Nah, saudara, sebelum kita jauh mengenal sosok sekretaris daerah kita yang baru, saya mengajak partisipasi saudara di line telepon dengan menggunakan nomor WhatsApp 0821-711-6858. Nanti kita akan mengumpulkan berbagai pertanyaan maupun komentar mengenai sekretaris daerah kita yang baru ini. Ucapan selamat pun akan kita terima pada hari ini. Selain lewat nomor WhatsApp, Anda juga dapat menyampaikan melalui kolom komentar Facebook atau link live streaming YouTube channel Siak TV. Baik, Pak Arfan, seperti apa sih Arfan kecilnya dulu? Kita flashback dulu nih ke belakang. Terima kasih. Saya terlahir di desa yang waktu Siak kala itu adalah sebuah desa terisolir lah kalau zaman sekarang. Sebuah desa yang jauh dari keramaian, yaitu bernama Desa Sungai Mumpura. Saya dibesarkan dan sekolah SD di sana. Dan mungkin kita bisa membayangkan di tahun 70-an itu Siak seperti apa. Mungkin jalan di Siak ini yang ada aspal itu hanya di depan istana. Saya masih ingat itu. Ketika saya SD, saya tamat tahun 77 di SD Impres ketika itu. SD Impres Mampura. SD Impres Mampura. Tahun 77 saya tamat SD tersebut. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di SMP Negeri 1 Siak, yang gedungnya itu SMP 1 yang pertama itu sudah terbakar ya, yang kita ketahui akibat kebakaran kemarin itu. Gedung yang bersejarah itu sudah tidak ada lagi. Namun di tahun ketiganya saya menduduki gedung baru SMP Siak waktu itu di Sualanjut, di samping Polsek Siak waktu itu, yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Siak di Sualanjut. Nah, ketika itu kita memang hidup dalam serba kekurangan, hidup dalam keadaan yang sangat prihatin sebenarnya. Karena saya ini dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak bekerja, ibu rumah tangga. Ibu saya itu adalah ibu rumah tangga yang sejati. Bapak adalah seorang guru SD yang konon kita tahu bagaimana keadaan guru SD di masa itu. Ya. Tentu dengan keberadaan yang serba sulit ini, tetapi untuk niat kita melanjutkan pendidikan memang tidak pernah surut. Ketika saya SD, tamat tahun 77 itu, melanjutkan di SMP Negeri 1 Siak, transportasi yang ada satu-satunya adalah sampan. Sampan. Dan waktu itu belum ada orang yang namanya menjalankan tugasnya mengantar orang seberang untuk
rutin, tidak ada. Tetapi setelah kita ada anak SMP itu, mulailah orang tuanya Ardianto sekarang, Pak Lurah, Ya. Pak Abdullah namanya, mau berbaik hati mengantarkan kami menyeberang dari Mempura ke seberangnya itu untuk SMP. Ini macam-macam kenangan manis ya ketika kita menyeberang dengan sampan, jalan kaki dari rumah, nanti sampai ke SMP itu kan diperkirakan lebih kurang 7 km. 7 km setiap hari, 7 km pergi dan 7 km pulang. Berarti 14 km satu hari. Kita jalankan dengan jalan kaki, kita tidak punya sepeda, dan kita tidak punya uang jajan. Jadi memang benar-benar keinginan yang menggebu. Saya masih ingat ada satu kali kami menyeberang di penyeberangan itu dengan Pak Abdullah menyeberangkan kami. Sampan itu sebenarnya muatannya itu tidak bisa mencukupi untuk sekali antar untuk seluruh anak SMP. Tapi ya karena memang terdesak dengan waktu, masuk semua. Ya, sampan itu penuhan ya. Lewat ini kapal besar, waktu itu kan ada Uranus, Neptunus kalau di Siak itu. Jadi kena gelombangnya kami pun karam. Saya baru semalam waktu setelah dilantik itu bertemu dengan kawan yang saya selamatkan waktu karam itu. Nah, ketika itu karam ada salah satu kawan yang saya tidak sebut namanya, ya ini baru datang dari Jawa. Jadi tentu tak pandai berenang. Dengan niat ikhlas saya, sampan karam, saya ambil sampan, saya bergantung di sampan dan saya tarik tangan kawan saya itu yang sudah sesak napasnya, sudah timbul tenggelam di sama. Saya katakan biar selamat pegang sampan. Setelah semua kawan memegang sampan, saya menjerit-jeritlah minta tolong. Akhirnya kita ditolong. Itu suatu peristiwa yang sampai hari ini saya tidak bisa lupakan. Begitulah perjuangan kami ingin menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Siak. Ya. Pak, dari beberapa catatan yang saya baca tentang sosok seorang Arfan Usman, ada semangat yang kuat dari hati, dari pemikiran seorang Arfan Usman ini untuk mendobrak kondisi ketika saat itu. Ingin melihat bahwa dunia itu sebenarnya luas gitu, bukan hanya di Siak saja. Ini bagaimana sebenarnya? Jadi begini, ketika kami tamat dari SMP Negeri 1 Siak di tahun 81, di Siak belum ada SLTA, belum ada SMA, belum ada sekolah menengah atas, ya kan? Tentu waktu itu kita tetap menggebu-gebu, ya kan? Menggebu-gebu untuk melanjutkan SLTA. Sementara di Siak tidak ada. Dan alhamdulillah waktu itu memang ketika tamat SMP itu nilai saya termasuk yang terbaik juga. Keinginan di hati waktu itu mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Tentu kalau mau jadi dokter masuk SMA, ya kan? Ya. Di Siak tidak ada SMA. Terus pada malam itu setelah sholat Isya, orang tua saya memanggil saya. Dia panggil saya dan dia bertanya, saya hanya mampu menyekolahkan kamu ke Bengkalis, ke sekolah pendidikan guru. Sementara niat di hati tadi kan mau jadi dokter, tentu SMA. Karena orang tua berkata demikian, mengatakan saya tidak mampu, tidak sanggup menyekolahkan kamu ke SLTA, nanti akan ada kuliah. Saya tidak ada kemampuan. Saya menangis, lari ke dalam kamar, tetapi tetap patuh dan taat kepada perintah orang tua. Keluar ke kamar lagi, saya sudah usap air mata saya katakan, baik ayah, saya ikut. Hari ini melakukan pelantikan terhadap sekretaris daerah, ya dengan harapan tuh pada sekretaris daerah ini dengan pimpinan OPD yang baru dikukuhkan bisa menjalankan amanah dan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harapkan di ke depan kinerja di setiap daerah semakin baik, termasuk OPD-OPD lain dalam rangka mencapai rencana strategis dari OPD-nya masing-masing. Selamat atas
kepercayaan Bapak Bupati kepada Bapak Sekda, Bapak Arfan, yang hari ini telah dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Andes Arfan Usman, MSc, yang tadi sudah sama-sama kita saksikan dilantik oleh Bapak Bupati sebagai pejabat Sekretaris Daerah definitif untuk masa yang akan datang. Dan kami siap mendukung dan bekerja sama dengan Pak Sekretaris Daerah yang baru dan mendukung sepenuhnya dalam rangka untuk menyukseskan program pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka menyukseskan dan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Semoga Pak Arfan atau Pak Sekda dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ini perlu diingat, ini adalah amanah rakyat yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh kehati-hatian. Roda pemerintahan terletak pada sekretaris daerah, oleh karena itu dimanage dengan baik. Dan selamat kepada Bapak Arfan Usman, MPD, yang telah dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Semoga tetap amanah dalam melaksanakan tugas. Tahniah dan selamat kepada Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman, MSI, MPD, yang saat ini dan hari ini baru dilantik menjadi Sekda Kabupaten Siak. Tentunya dengan adanya Arfan sebagai Sekda ini, Siak tentunya akan lebih baik untuk menjadi Siak yang cemerlang, Siak yang terbilang di tanah Melayu, negeri istana ini. Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman, MPD. Pak, pencapaian Bapak hari ini tentu tidak terlepas dari tempaan yang diberikan oleh orang tua. Dulunya sebagai pondasi yang kuat ya menjalani karir saat ini. Bagaimana sih Pak? Tunjuk ajar orang tua dulu. Nah, terima kasih ya. Sebenarnya mungkin dari pengalaman saya ini bisa menjadi catatan bagi adik-adik kita, anak-anak kita di dalam namanya mengayuh kehidupan ini. Yang pertama mungkin yang wajib diikuti tadi seperti yang saya katakan di awal adalah orang tua. Jangan sama sekali kata-kata orang tua atau perintah orang tua itu kita lawan ataupun tidak kita ikuti. Tidak ada orang tua yang berniat jahat terhadap anaknya. Pasti orang tua ingin anaknya sukses. Itu pertama. Yang kedua, orang tua yang setelah di rumah adalah guru. Jadi supaya ini dicamkan oleh anak-anak kita, guru itu adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita di rumah, lalu ada orang tua kita di sekolah yang namanya guru. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakkan bagi sang murid, mungkin guru ingin berbuat sesuatu yang lebih baik kepada anaknya, lalu mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan bagi sang murid. Kalau perlu, janganlah sampai kita seperti yang kejadian-kejadian sekarang ini ya. Sedikit saja mungkin murid terjentik oleh guru, lalu lapor ke polisi, HAM, dan sebagainya. Karena ini saya punya pengalaman, saya ditempa oleh seorang ayah yang notabene adalah guru. Ketika saya SD tadi, di kelas 6, saya sebagai ketua regu gerak jalan, ya, gerak jalan 17 Agustus. Setiap 17 Agustus kalau di kecamatan dulu kan pasti ada kegiatan. Yang ikut itu adalah pesertanya anak-anak sekolah. Kita dari SD Mempura. Saya ketua regu. Gerak jalan itu saya ikuti, alhamdulillah kami juara 1 di Kecamatan Siak. Orang kampung tadi ya. Lalu untuk cerdas cermat, saya diikut sertakan juga cerdas cermat, tapi
belum beruntung. Kami tidak juara 1. Tapi anak perempuan di sekolah yang kami ini itu dapat juara 1. Alhasil ketika pembagian hadiah pada apel Senin, sang guru ini mungkin lupa. Hadiah kami yang putra juara 1 gerak jalan bagi 2 dengan putri. Lalu yang putri juara 1 cerdas cermat tidak dibagi 2 dengan putra. Lalu saya sebagai seorang murid yang waktu itu yang mungkin ya berpikir menurut saya itu benar, tetapi menurut guru salah. Lalu hadiah itu saya lempar ke atas. Ketika hadiah itu saya lempar, buku berserakan, sang guru nampak lalu panggil saya, "Arpan, sini kamu." Saya ditampar. Bisa bayangkan, saya waktu SD besar badan saya sebesar apa? Saya kecil. Tampar itu berputarlah kepala saya itu di lapangan itu. Mungkin setelah kejadian di tampar itu, sang guru juga menyesal ya, menyesal. Dan pada besok harinya, sang guru datang ke rumah saya, mau minta maaf pada orang tua. Datanglah sang guru itu ke rumah, menemui orang tua saya. Saya nguping ya, nguping di kamar ya. Kamar kita dulu kan cuma triplek, hidup kan susah. Ya. Saya dengar kata-kata dari orang tua saya dengan sang guru. Pertama sang guru bertanya, "Pak, ada Arpan mengadu kepada Bapak bahwa Arpan tadi di sekolah semalam saya tampar." Lalu orang tua saya jawab, "Tak ada." Apa jawab orang tua saya yang kedua? Nama guru saya itu kan, saya sebutlah ya, Sariman. Apa kata Pak Sariman? "Man," kata orang tua saya, "Arpan itu memang jahat, nakal. Pukul sajalah dia tukar sekolah. Tapi satu saja yang kau ingat, jangan sampai mati." Itulah kalimat orang tua saya. Jadi saya ditempa. Artinya untuk selalu di mana saja, jangan berbuat salah. Sedangkan kita tidak berbuat salah saja, di rumah kita disalahkan oleh orang tua. Ya, jadi ini implikasinya menurut saya, kita itu ditempa dari rumah. Begitu juga tadi mengejar cita-cita di rumah. Karena di rumah sudah diberitahu oleh orang tua, saya tidak punya kekuatan untuk menyekolahkan kamu sampai keluar dengan sampai kuliah. Tapi kita punya keinginan. Nah, keinginan inilah kita kita timang-timang dengan kondisi orang tua kita. Sementara bukan berarti kalau orang tua tidak sanggup lalu keinginan kita itu pudar. Betul. Tetap cita-cita kita sesuai dengan ini. Kalau kita punya di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Nah, ketika saya di SMP saja, sebelum saya pergi ke sekolah, waktu mandi pagi itu saya menyempatkan diri potong karet. Tujuannya apa? Saya malu minta, misalnya minta tambahan uang jajan kah, uang ganti pakaian kah, pakaian kita sudah lusuh. Karena kita tahu bahwa orang tua kita sebagai seorang guru SD yang punya pendapatan yang sudah pas-pasan. Nah, ini harus ditempa dari awal, dari sekolah dasar tadi. Jadi, sehingga apapun tantangan, ketika kita sudah sampai ke puncak pun, nah, mungkin saya cerita juga nih sampai ke puncak. Ketika saya sudah dijanjikan beasiswa ke UNRI, alhasil saya lulus di UNRI, surat lulus saya bawa ke Bengkalis. Tuhan berkata lain. Yang menjanjikan itu adalah Bupati Haji Ismail Yusuf. Ketika saya datang ke sana, Ismail Yusuf sudah meninggal. Tentu beasiswa tidak jadi saya peroleh. Nah, apakah saya berhenti kuliah atau tidak? Kan gitu. Orang tua tentu mengatakan saya tak sanggup. Ya, pulang saja. Nah, disinilah saya punya suatu pesan pada generasi kita, jangan pernah mundur kalau menghadapi tantangan atau masalah di dalam mewujudkan cita-cita. Ketika itu saya beasiswa tak jadi, lalu ada ditawarkan oleh seorang kakak kelas. Dia katakan saya sudah sarjana muda, 2 bulan lagi saya sarjana, karena kolam kangkung. Diajak saya di kolam kangkung. Pulang kuliah, ini diikat, turun ke kolam kangkung. Sekarang posisi kolam kangkung itu ada di rumah sakit PMC Pekanbaru, di Gobah. Nah, jadi dia menawarkan, kalau tidak ada nanti di kolam kangkung, jadi gali masjid pun tak apa-apa.
Artinya kita bukan mundur. Tadi beasiswa dijanjikan, ternyata beasiswa tak jadi. Orang tua sudah suruh pulang. Tapi karena kita ini mengejar cita-cita, jangan karena ada sesuatu langsung mundur. Itu dia mungkin pesan saya pada generasi berikutnya. Akhirnya 1 tahun saya cuma yang merasa agak berat. Tahun kedua kita sudah dapat beasiswa dari Universitas Riau. Nah, jadi artinya di balik kesusahan itu ada suatu kebahagiaan yang menunggu. Tetapi mampukah kita ketika menghadapi kesusahan-kesusahan ini, mampukah kita menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana untuk mengejar sesuatu yang menjadi cita-cita kita. Oke, baik. Berkenaan dengan cita-cita dan motivasi nih Pak, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pelantikan Bapak sebagai Sekda Kabupaten Siak. Saya Adi dari Sabau, ingin bertanya, apa yang memotivasi Pak Arfan sehingga bisa di posisi pada saat ini, sehingga motivasi tersebut bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda ke depannya. Terima kasih. Dari Adi Sabau. Ya. Terima kasih Ananda Adi ya, dari Sabau. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi dari awal, kalau meraih cita-cita jangan pernah mundur ketika kita di suatu tantangan. Tantangan itu harus kita hadapi. Ya. Kita hadapi selagi cita-cita itu belum terwujud, tetaplah kita menghadapi tantangan itu dengan sekuat tenaga, dengan diiringi dengan doa. Ingat itu bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Apapun ada di dalam hati kita, apapun ada di dalam perbuatan kita, Allah mendengar, Allah mengetahui. Jangan lupa berdoa. Jadi insya Allah kalau kita sudah menghadapi tantangan itu dengan baik, kemudian diiringi dengan doa. Itu ya. Baik, ini ada lagi Pak, dari Lina di Kampung Dalam. Assalamualaikum Pak Sekda, selamat atas pelantikannya. Sebagai Sekda Kabupaten Siak, apa mimpi besar Bapak dalam membangun Kabupaten Siak ke depan? Lina dari Kampung Dalam ya? Ya. Sebenarnya kalau mau saya katakan saya punya mimpi, tentu saya tidak punya mimpi. Tidak ada ke depan itu sesuai dengan versi saya. Ya. Tentu mimpi saya adalah mimpi pendahulu-pendahulu saya. Mimpi saya adalah mimpi pemimpin-pemimpin Siak yang sebelumnya. Yang jelasnya saya punya mimpi ingin meneruskan pembangunan Kabupaten Siak ini yang sudah diletakkan pondasinya oleh pendiri Kabupaten Siak ini dari awal, dan selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati Arwin dengan berpasangan dengan wakilnya Pak Haji Samsuar, kemudian diikuti oleh Pak Haji Samsuar dengan Pak Alpedri, nah sekarang Pak Alpedri. Nah tentu itulah yang saya katakan. Artinya segala sesuatu program-program yang sudah baik selama ini tentu akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Kalau ada yang program-program mungkin agak ada kekurangan-kekurangan, tentu itu menjadi perhatian kita, menjadi pertimbangan kita. Itu saja. Saya tidak punya mimpi pribadi ya. Ya. Sebelum break Pak, satu pertanyaan dari Kotoringin. Ya. Bagi dong Pak kiat sukses Bapak hingga menjabat sebagai Sekda. Waduh. Ya. Siapa nih dari Kotoringin nih? Dari Reni ya? Di Kotoringin. Reni Kotoringin. Nah, kita sama-sama orang kampung ya. Saya orang kampung. Dari Mempura juga. Ya, dari Mempura juga ya. Nah, jadi yang penting dalam mengejar cita-cita itu seperti ada dulu waktu saya di sekolah, saya masih ingat, gantungkanlah cita-citamu itu setinggi bintang di langit. Dan budi pekertimu itu seperti di dasar lautan, seperti mutiara di dasar lautan. Jadi kita tetap, kalau namanya mengejar cita-cita, ya pokoknya tak ada sesuatu yang tak mungkin. Tak ada sesuatu yang tak mungkin. Semuanya bisa saja terjadi. Dan tetaplah berusaha bekerja dengan baik dan jangan lupa berdoa. Oke. Baik, pemirsa tetaplah di catatan Bang Eki. Kami akan kembali hadir sesaat lagi.
Dek, selamat. Selamat atas dilantiknya Bapak Dr. Andus Haji Arfan Usman MPD sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak tahun 2020. Semoga beliau diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahniah kepada Bapak Dr. Andus Usman yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Berdoa mudah-mudahan Allah SWT memudahkan seluruh pekerjaan beliau, tugas beliau untuk kesejahteraan daripada masyarakat. Ucapkan selamat kepada Abangda kami, Bapak Dr. Andus Haji Arfan Usman MPD, yang hari ini dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Siak. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan dengan baik dan dapat membawa pemerintahan Kabupaten Siak ini dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih prima lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, serta bisa membantu pemimpin daerah yang akan datang atau yang saat ini, Pak Alfedri, untuk bisa menjadikan Siak ini sebagai daerah yang amanah, sejahtera dan lestari di masa yang akan datang. Tanya kepada Haji Arfan Usman MPD dilantik sebagai Sekretaris Daerah, sebagai putra Siak akan membangun kota Siak lebih maju di masa-masa yang akan datang. Selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Dr. Andus Haji Arfan Usman MSI sebagai Sekda Kabupaten Siak. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan sukses membawa Kabupaten Siak menjadi kabupaten terdepan di Riau maupun di tingkat nasional. Terima kasih. Dan selamat kepada atasan kami, Bapak Dr. Andus Haji Arfan Usman MPD, yang telah dilantik sebagai Sekda Kabupaten Siak. Semoga Kabupaten Siak selalu sukses di bawah pimpinan beliau sebagai Sekda. Selamat dan sukses kepada Bapak Arfan Usman yang dilantik menjadi Sekda Kabupaten Siak. Semoga sukses selalu. Kita ngapa-ngapain nih Bu? Boleh dah. Kita kan masuk zaman new normal. Apa new normal tuh? New normal Bu, kita kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai taser. Oh, kali itu bawa aku tuh. Nah, ini ya. Pelaku UMKM berharap dengan new normal dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Semangat rekan-rekan UMKM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wan Said, tokoh masyarakat Kabupaten Siak, menghimbau kita semua, marilah kita menggunakan produk UMKM Kabupaten Siak dengan menerapkan new normal sesuai dengan protokol COVID-19. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donat 1001.
Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Ya, saudara, masih di catatan Bang Eki. Di segmen ini, kami masih menunggu berbagai komentar atau pertanyaan dari saudara melalui line telepon 0821 7116858 bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman, MPD. Baik, Bapak, setelah kemarin dilantik dan hari ini menjalankan tugas di hari pertama sebagai Sekretaris Daerah, terobosan apa yang akan Bapak lakukan? Apalagi sekretaris ini kan pembina tertinggi nih Pak untuk para ASN kita. Tadi sudah saya katakan bahwa saya itu menjabat sebagai sekda tentu ingin berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Siak. Tapi dengan dengan alur yang benar. Tentu saya hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan pendahulu-pendahulu saya. Betul. Itu yang jelasnya saya tetap menghormati pendahulu, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya itu akan tetap kita back up ya, sampai kepada tujuan yang mungkin sampai hari ini belum sampai. Nah, itu yang jelasnya begitu. Dan yang kedua, saya tentu berprinsip jangan sama sekali mentang-mentang kita sudah menjabat sebagai jabatan yang tertinggi di sini, lalu melupakan peran, melupakan masukan dari semua pihak. Itu dalam hal ini yang paling menjadi perhatian saya adalah masukan dari semua pihak, pendapat, usulan dari semua pihak. Ini akan diramu menjadi sebuah program penyempurnaan daripada pendahulu-pendahulu sebelumnya. Itu pola saya. Jadi saya tidak, mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata orang yang one man show. Saya tidak manusia tipe seperti one man show, dan saya tidak ingin itu terjadi kepada kepemimpinan saya. Nah, jadi tentu saya memberdayakan semua pihak, merangkul semua pihak yang ada keterkaitan, dan sistem kepemimpinan saya tidak akan berubah dengan bagaimana sistem kepemimpinan saya selama ini, dan itu selalu berkaca kepada pendahulu-pendahulu saya. Nah, ini barusan terfikir sampai terbayang nih beberapa orang yang sudah pernah menjabat sekretaris daerah di Kabupaten Siak. Diawali dari almarhum Pak Adi Malik, kemudian Pak Amsar, Pak Said Hamzah, dan sekarang Bapak. Ada beberapa kemiripan. Saya melihat dari empat sosok ini ada low profile-nya, mereka-mereka yang memang tidak berjalan meniti karirnya memang betul-betul dari bawah dan akhirnya sampai ke puncaknya, dan ini mereka birokrat bersahaja. Ini bagaimana Bapak mengambil pembelajaran dari tiga pendahulu ini, Pak? Ya, tentu tadi saya katakan saya tidak mau melupakan yang terbaik oleh pendahulu saya, dan sampai hari ini pun ketika saya setelah dilantik menjadi Sekda Kabupaten Siak, hampir ribuan ucapan selamat, dan di ujung ucapan selamat itu selalu mengatakan jangan berubah. Nah, misalnya tadi seperti ramah tamah, inilah budaya Melayu yang kita sudah ditempa dari kecil dengan ramah tamah kita. Kemudian juga mungkin itu tadi bagaimana kita bisa jadi orang Melayu yang sebenarnya di negeri Siak yang kita cintai ini. Tapi inilah mungkin agak sedikit agak terganjal bagi saya. Saya agak kaku juga ini dengan protokol ya kan. Ya, tapi mau tidak mau itu harus dijalankan. Betul. Mungkin batin saya tidak mau dengan protokol seperti itu, karena saya memang tipe saya dari kecil memang dibentuk untuk itu tadi ya, saling menyapa, saling mengapa. Tapi mungkin protokol ada yang mengatakan itu tak boleh, ya kan misalnya. Nah, ini mungkin sedikit
perlahan-lahan belajar untuk yang itu. Karena Bapak Sekda katanya. Tak bisa seperti itu lagi menyapa orang kan. Memang kebiasaannya seperti itu. Saya susah merubahnya. Saya itu kalau nampak kawan, nampak apa itu pasti saya kalau ketawa Melayu itu jerit. Nah itu dan konsep sekarang kan tak boleh lagi kan. Nah ini mungkin agak perlu belajar. Penyesuaian lah ya Pak. Iya, penyesuaian. Oke. Baik Pak Arfan, ini ada penanya dari Bang Ujang Mempura dari Desa Benteng Hulu. Ya, Bang Ujang. Mengucapkan selamat atas pelantikan dan saya mau bertanya Pak, bagaimana cara Bapak membuktikan kinerja keras Bapak kepada masyarakat Siak agar bisa Kabupaten Siak menjadi kabupaten yang sejahtera? Ya. Terima kasih Bang Ujang ini, salah saya nih Bang Ujang ya. Kalau saya juga tidak mau dikatakan keras ya, tetapi bukan berarti lembut tidak bisa keras. Nah, jadi mungkin ada prinsip dalam kita bertugas, dalam kita bekerja. Kapan kita harus keras? Kapan kita harus lembut? Mungkin budaya kerja kita itu sudah oleh orang Melayu itu sudah begitu dia. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang namanya sifatnya keras atau mau tidak mau harus itu, tidak begitu. Tapi dia mulai dulu daripada lembut, coba dulu, jalan dulu, terus sudah gagal baru dia keras. Nah ini orang Melayu kan begitu. Jadi lembut, tetapi bukan berarti tidak bisa berlaku keras. Nah, mungkin untuk hal-hal yang disiplin, ya kan? Hal-hal pembinaan terhadap ASN ini mungkin kita tidak mungkin langsung keras, ya kan? Tentu kita tahulah dengan kondisi ASN di kabupaten yang kita cintai ini, kan? Nah, mungkin kita coba dulu lembut, bina dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah tidak juga bisa dibina, ya baru kita keras namanya tadi, kan? Jadi dalam memimpin itu bukan berarti kita lari daripada konsep kemelayuan, ya. Tetap kita dasar berpijak dari dasar kemelayuannya itu. Melayu itu kan ramah tamah, lembut, bersahaja, ya kan? Nah, cara memimpin juga kita harus begitu. Tapi bukan berarti jangan dikatakan nanti orang Melayu itu tidak bisa marah. Mungkin waktu saya di Kadis Pendidikan ada beberapa kali itu kejadian saya Kadis Pendidikan, mungkin ada terdengar cerita dengan adik-adik kita di Siak, ya kan? Mereka selalu kan kalau minta proyek tak dapat, lalu saya kan orang Siak, katanya kan, abang kan orang Siak. Kita kan katakan proyek kita tidak bisa ikut campur, ikuti aturan. Nah dia memaksa, misalkan dia maksa saya. Akhirnya mungkin orang yang selama ini menganggap saya itu tidak akan sampai hati seperti itu, tapi saya lakukan. Saya lapor ke polisi karena dia sudah punya bukti, misal merusak, mengancam, tidur di sel polisi satu malam. Akhirnya keluarga datang ke saya. Minta maaf, minta tolong, keluarkan, kasihan dengan si A itu, kata dia, tolonglah keluarkan. Apa sebab? Dia bilang, kalian masuk ke situ kan kalian yang minta. Apa katanya? Ya Ustaz, di dalam tahanan polisi itu nyamuk sebesar anak ayam. Baru kalian tahu, saya bilang kan. Tadinya kan orang anggap saya itu lemah, ya kan. Saya biasa, lemah gini kan. Tapi ketika harus keras, itu tadi kan. Ya. Ini adalah aturannya begini. Proyek tak bisa dibagi-bagi, misalnya kan. Sementara dia mengancam kita, tak dibagi-bagi, kok dia tak dapat, dia anak Siak kan begitu. Kalau yang tak dapat itu kan begitu ya. Tapi saya tunjukkan di situ, saya lembut, tapi rupanya saya bisa keras. Berarti setiap hal ada tempat, ada porsinya. Ada tempat, ada porsinya. Okay. Baik Bapak, sebagai bagian akhir dari bincang-bincang di catatan Bang Eki kali ini, pesan apa dan hal apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Siak juga, untuk aparatur sipil negara di Kabupaten Siak juga? Aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Siak ya. Yep. Harapan ya. Saya tidak banyak harapan. Yang jelas saya berharap semua pihak, semua lapisan bantu saya, tolong saya untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Siak yang gemilang ini, yang terbilang ini. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari semua pihak. Itu saja harapan buat saya. Oke, baik Bapak. Ya. Terima kasih sudah hadir di catatan Bang Eki. Selamat menjalankan tugas sebagai sekretaris daerah. Kami selalu mendoakan kesehatan dan Bapak sukses menjalankan tugasnya. Amin. Oke.
Baiklah saudara, demikianlah catatan Bang Eki di hari ini bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara yang telah mengirimkan komentar maupun pertanyaan bersama kami di line telepon 0821 711 6858. Terima kasih atas perhatian Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.